polemik anggaran pelatihan militer Koperasi Desa Merah Putih. DPR baru saja mengungkap fakta mengejutkan. Pemerintah mengalokasikan dana puluhan juta rupiah per orang buat latihan militer dasar bagi calon manajer koperasi sivil. Sebuah program yang sama sekali nggak relevan dengan profesi mereka dan tragisnya sampai memakan korban jiwa. Pertama, mari kita bedah angkanya. Pelatihan berdurasi 45 hari ini memakan biaya 45 juta rupiah per peserta. Nah, yang sangat timpang, 30 juta diantaranya dihabiskan murni buat 30 hari latihan militer dasar dengan standar Kementerian Pertahanan. Coba bayangkan, kalau komponen militer ini dihapus untuk 35.476 peserta, negara kita sebenarnya bisa langsung menghemat uang pajak Anda sebesar 1,06 triliun rupiah. Jadi, mengapa pelatihan warga sipil justru menyedot anggaran triliunan rupiah menggunakan standar militer Kementerian Pertahanan? Kedua, kita lihat kontras kurikulumnya. Karena sebagian besar anggaran udah tersedot ke militer, peserta cuma punya sisa dana 15 juta rupiah dan waktu 15 hari aja buat benar-benar belajar substansi koperasi. Padahal, tugas utama mereka nanti itu mengelola organisasi dan mengembangkan usaha desa. Bukankah yang dibutuhkan manajer desa itu kemampuan tata kelola bisnis, manajemen keuangan, pemasaran dan pemberdayaan masyarakat, dan bukannya keahlian tiarap dan merangkak di lapangan? Ketiga, dan ini fakta yang paling fatal. Salah urus prioritas dan pemaksaan militerisasi ruang sipil ini nggak cuma membuang uang pajak rakyat secara ugal-ugalan, tapi berakibat fatal. Laporan mencatat ada 5 orang peserta yang meninggal dunia di lapangan akibat pelatihan ini. Apakah proyek yang mengorbankan nyawa warga sipil ini pantas dipertahankan hanya demi memaksakan program yang salah sasaran? Menghapus komponen militer dari pelatihan koperasi ini bukan sekedar soal menyelamatkan lebih dari 1 triliun rupiah uang negara, tetapi yang paling utama menyelamatkan nyawa masyarakat sipil. Ini benar-benar parah banget ya guys. Ternyata pelatihan Kopdes itu memakan anggaran 45 juta per orang ya. Jadi 30.000 peserta. Dan kalau misalnya kita kalikan 45 juta itu setara dengan 1,35 triliun rupiah. Jadi benar-benar gue nggak habis pikir ya guys. Kenapa anggaran sebesar ini itu diperuntukkan untuk pelatihan manajer Kopdes ya. Pertama, angkanya itu terlalu besar. Kedua, itu adalah kenapa pelatihan militer. Nah, ini kan nggak nyambung ya. Pertama, anggarannya itu terlalu besar untuk hal yang nggak ada hubungannya gitu ya. Kenapa ada pelatihan militer? Kalau tujuannya untuk kedisiplinan ya, itu nggak harus latihan militer ya. Banyak cara-cara lain, pelatihan lain untuk meningkatkan kedisiplinan. Dan lagi, pelatihan ini memakan korban jiwa 5 orang ya. Yang mana sebenarnya gue nggak terlalu kaget ya. Karena kan ini latihan militer ya. Latihan militer itu memang sangat keras dan memang ada potensi untuk resiko terjadinya korban jiwa. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa harus latihan militer gitu ya? Kenapa menjaga toko ini latihannya militer? Yang mana ini bisa jadi pertanyaan bagi banyak pihak ya. Apakah sebenarnya ada maksud dan tujuan lain kenapa manajer Kopdes itu harus latihan militer? Apakah ada agenda terselubung dan tujuan lain misalnya saat pemilihan presiden 2029 mungkin tiba-tiba saja yang tugasnya itu dari manajer Kopdes itu tiba-tiba berubah jadi apa gitu ya, tugasnya tiba-tiba berubah. Ya kan ini jadi menimbulkan pertanyaan ya, bukannya berprasangka macam-macam. Nah, tapi ya ini kan aneh aja ya, kenapa tugas menjaga toko latihannya militer. Yang mana sebenarnya tidak salah ya kalau misalnya publik itu berprasangka aneh-aneh karena tidak adanya komunikasi dari pemerintah tentang maksud dan tujuan utama kenapa manajer Kopdes itu latihannya militer. Dan ini akan membuat takut investor asing juga ya, karena program pemerintah ini kesannya itu malah militerisasi. Yang ditakutkan ini akan mengancam stabilitas bisnis dan investasi karena banyaknya porsi pemerintah yang masuk ke ranah-ranah bisnis. Memang tidak heran jadinya banyak perusahaan-perusahaan yang hengkang dari Indonesia ya. Kita lihat banyak sekali pabrik-pabrik juga yang mau pindah gitu ya. Bukan hanya pabrik ya, tapi juga dana-dana asing juga pada keluar dari Indonesia. Makanya rupiah kita itu ikut melemah. Jadi tentu gue mengharapkan pemerintah benar-benar melihat ini sebagai masalah yang serius ya. Jangan sampai kepercayaan investor itu hilang sepenuhnya.